Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala nabiyinal karim Muhammadin jaddil hasanin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama yang saya hormati, dewan juri, dewan hakim, dan tak lupa seluruh sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Di era digitalisasi saat ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan yang berat. Satu sisi kita patut bersyukur atas segala kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi. Akan tetapi di sisi lain ada juga ancaman yang selalu mengintai praktik keagamaan, di mana seiring berkembangnya teknologi yang pesat, degradasi moral kian meningkat. Akhlak pemuda-pemudinya pun bertambah bejat akibat meniru gaya hidup orang-orang barat. Betul? Bahkan banyak sekali anak-anak muda kita yang terjebak pada praktik kenakalan-kenakalan remaja. Kini rokok dianggap sebagai kebutuhan pokok, miras dipertontonkan dengan jelas, tawuran, perkelahian dijadikan ajang perjuangan, dan yang lebih parahnya lagi, seks bebas kini merebak tanpa batas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lantas, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawabannya lewat nasihat Luqman pada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul adzim, yang artinya, wahai anakku, kata Luqman, tegakkanlah sholat dan perintahlah manusia-manusia itu untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Sahabat beriman, ayat ini merupakan jawaban dari keresahan zaman, sebuah pedoman yang dapat dijadikan rujukan, bukan hanya sekedar nasihat seorang bapak terhadap anaknya, tapi juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh generasi muda. Di dalamnya terdapat 3 solusi dalam menjawab praktik kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Solusi yang pertama adalah iqamus sholah, mendirikan sholat. Coba kita renungkan sahabat, kenapa banyak sekali anak-anak muda yang nakal? Karena hubungan mereka dengan Allah sudah mulai retak. Mereka jarang sholat, atau bahkan tidak pernah sama sekali menikmati indahnya sholat. Padahal sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga menjadi benteng keimanan yang dapat melindungi kita dari nafsu dan godaan setan. Kemudian solusi yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sahabatku, remaja yang tangguh bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tapi juga mampu mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya ke jalan yang baik. Bukan karena merasa dirinya sok suci, tapi ini bentuk peduli. Bukan karena merasa dirinya sok alim, tapi ini memang penting. Karena sabdanya Rasulullah SAW,
orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, akan tetapi orang yang mampu menahan nafsu syahwat. Kemudian solusi yang ketiga adalah sabar. Mengapa sabar diletakkan di bagian ujung? Karena tatkala kita ingin menegakkan kebenaran, pasti selalu ada rintangan, selalu ada cemoohan. Dikatakan sok alim, sok taat, kurang gaul, atau bahkan kita dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi Luqman berkata, sabarlah, sabarlah nak. Karena sabar adalah kunci kekuatan. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga bukti keteguhan. Karena kebenaran memang berat, tapi yakinlah ujung dari kebenaran itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang dipenuhi dengan kesempurnaan. Dan kebahagiaan yang paling paripurna, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh generasi muda Indonesia, jadilah remaja yang teguh prinsip. Tegakkan sholat sebagai bentuk kekuatan hati. Sebarkan semua kebaikan sebagai bentuk peduli. Lawan semua penyimpangan-penyimpangan walaupun harus sendiri. Dan sabarlah tatkala kita diuji, karena itu bentuk keberanian yang sejati. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup itu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamblem paru dan kelopok cukup sak monten omongane kula. Wabillahi taufik wal hidayah. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.